Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini admin akan menjelaskan tentang alur sistem seleksi P3K Guru 2021. Oke. Dimulai dari pembuatan akun, pendaftaran, verifikasi, ya kan. Kemudian kalau lolos verifikasi, pengumuman, ujian seleksi 1, kemudian pengolahan nilai, lolos atau tidaknya, pengumuman masa sanggah. Kalau dinyatakan pasca masa sanggah lolos, maka langsung pengusulan nomor induk pegawai P3K. Kalau tidak, maka akan langsung ke pemilihan formasi yang kedua. Persiapan seleksi calon ASN 2021. Oke, di sini akan menjelaskan tentang P3K guru, CPNS, dan P3K non guru. Persyaratan untuk P3K guru itu guru non ASN terdaftar pada Dapodik, terus terdaftar dalam database BKN yang honorer THK2, kemudian lulus PPG yang saat ini belum mengajar, dan terdaftar dalam database kelulusan Kemdikbud. Itu untuk P3K guru ya. Kemudian untuk CPNS sendiri berusia 18 tahun sampai 35 tahun ya. Batas usia maksimal 40 tahun untuk jabatan dokter, dokter gigi, dokter pendidik klinis, dosen, peneliti atau perekayasa. Untuk P3K non guru sendiri berusia 20 sampai 1 tahun sebelum batas usia pada jabatan atau sebelum 1 tahun sebelum pensiun. Oke, itu. Kemudian yang pertama alur sistem seleksi CPNS 2021 ya, itu untuk CPNS. Yang pertama pembuatan akun, validasi WNI dan NIK terintegrasi dengan Dukcapil, kemudian validasi usia ya, pembuatan password, kemudian pendaftaran itu di sana akan melengkapi data, unggah dokumen, pemilihan formasi, pengecekan mandiri data dan dokumen. Kemudian setelah pendaftaran masuk ke verifikasi dokumen, itu dilakukan oleh admin ya. Apabila lolos maka akan langsung diumumkan, kalau tidak lolos ada masa sanggah ya. Masa sanggah itu kalau kita kalau ada kesalahan dari saat verifikasi oleh admin ya, seharusnya lolos tapi ini tidak lolos, maka kita bisa menyanggahnya. Kemudian pengumuman ya, kalau ada pengumuman ada SKD, terus pengumuman SKD, pengumuman nilai SKD, maka lanjut ke SKB. Sudah pengumuman nilai integrasi SKD dan SKB, optimalisasi formasi, pengumuman hasil kelulusan ya. Kalau di sana kita harusnya lulus atau tidak, akan ada masa sanggah. Kemudian penilaian integrasi SKD dan SKB lagi, pengumuman hasil kelulusan akhir, pengumuman kelulusan instansi, kemudian pengusulan penetapan NIP CPNS dan penetapan NIP. Itu untuk alur seleksi CPNS. Selanjutnya alur sistem seleksi P3K non guru. Mungkin ini non guru ya, yang 2021. Oke. Pembuatan akun, di sana akan melakukan validasi WNI dan NIK terintegrasi dengan Dukcapil ya. Memvalidasi usia dari 20 tahun sampai 59 tahun atau 1 tahun sebelum pensiun. Kemudian pembuatan password dan pengaman akun. Setelah pembuatan akun maka masuk ke pendaftaran, melengkapi data, unggah dokumen, pemilihan formasi, pengecekan mandiri data dan dokumen. Kemudian setelah itu masuk ke verifikasi oleh admin ya. Di sini akan sama, lolos atau tidak. Kalau lolos langsung ke pengumuman, kalau tidak akan ada masa sanggah, kemudian pengumuman lagi. Kemudian ujian seleksi ya. Ini secara umumnya ujian seleksi. Lanjut ke pengolahan nilai, optimalisasi formasi, pengumuman hasil,
kemudian masa sanggah, pengolahan hasil, pengumuman hasil akhir, pengumuman kelulusan instansi, pengusulan penetapan nomor induk P3K, kemudian penetapan nomor induk P3K. Nah, itu untuk seleksi P3K. Kemudian untuk seleksi P3K guru tersendiri, ini kan, ini proses pertama pembuatan akun, pendaftaran, verifikasi. Itu pembuatan akun sama, validasi WNI, NIK terintegrasi dengan Dukcapil, kemudian validasi usia 20 sampai 59 tahun atau 1 tahun sebelum masa pensiun. Kemudian pembuatan password dan pengaman akun, kemudian pengecekan awal jenis dan data pelamar. Terus kemudian setelah kita membuat akun akan melakukan pendaftaran. Itu melengkapi data, unggah dokumen, pengecekan mandiri dan dokumen, mandiri data dan dokumen. Oke. Kemudian masuk ke verifikasi. Itu diverifikasi oleh admin dengan melihat data-data dari sumber lain seperti Dukcapil, terus seperti data kelulusan sertifikatnya, kemudian data untuk kesehatannya gitu. Setelah lolos atau tidak lolos, kalau lolos verifikasi maka nanti akan menunggu pengumuman, kalau tidak lolos akan ada masa sanggah, kemudian menunggu pengumuman. Oke. Kemudian setelah pengumuman masuk ke peserta. Di pengumuman peserta itu akan masuk ujian seleksi 1 ya. Oke, seleksi 1 yang sudah linear, terus sudah lulus, atau untuk guru honorer sekolah negeri dan guru honorer K2 sesuai dengan data BK di database BKN. Oke, kemudian pengolahan nilai ya, lolos atau tidak lolos nanti ada pengumuman masa sanggah, terus pengumuman masa sanggah ya. Kalau dinyatakan lolos akan masuk ke pengusulan nomor induk P3K. Kalau tidak lolos maka akan masuk ke pembelian formasi kembali ya, yang kedua. Oke. Di sini pembelian formasi kembali itu akan bergabung guru swasta ya. Guru swasta di sini mulai ikut. Kalau di sini hanya guru honorer negeri dan guru K2 sesuai dengan data BKN. Oke, BKN apa BKD? Setelah memilih formasi akan masuk ke ujian seleksi kedua, pengolahan nilai, lolos atau tidak, pengumuman masa sanggah. Kemudian masuk ke pengumuman masa sanggah, kalau lolos maka akan masuk ke langsung ke pengusulan nomor induk P3K, kalau tidak akan masuk ke pemilihan formasi yang kedua ya. Ujian seleksi lagi, pengolahan nilai lagi, lolos atau tidak. Kalau sudah, nanti ada optimalisasi formasi, apakah masih ada formasi yang kosong. Kalau masih maka akan ada optimalisasi formasi dari yang tidak lolos. Tapi kalau tidak ada yang kosong maka langsung pengumuman masa sanggah, pengumuman pasca masa sanggah, maka langsung ke pengusulan nomor induk P3K. Yang masuk ke pengusulan nomor induk P3K itu hanya yang lulus saja. Yang tidak lulus itu nanti akan ikut ke program yang selanjutnya. Oke, kemudian kalau sudah maka akan masuk ke penetapan nomor induk P3K. Oke. Ini sistem dari SSCASN. Jadi SSCASN tersendiri ada SS untuk P3K, sistem seleksi untuk P3K, atau sistem seleksi untuk CPNS, kemudian atau sistem seleksi untuk melalui CPNS melalui pendidikan kedinasan. Oke. Ya, seperti itu. Kemudian fiturnya ini bisa dibaca.
Nanti ini akan ada di kolom deskripsi dokumennya. Oke. Nah, ini sumber data SSCASN ya. Yang pertama integrasi nomor NIK ya. Jadi SSCASN itu terintegrasi dengan Dukcapil. Kemudian SSCASN juga terintegrasi dengan data guru non ASN dan lulusan PPG ya untuk pelaksanaan P3K guru. Kemudian terintegrasi juga dengan data akreditasi program studi maupun akreditasi universitas dan lembaga pendidikan tinggi. Oke. Kemudian SSCASN juga terintegrasi ke Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk mengambil integrasi STR surat tanda registrasi, kemudian peserta Nusantara Sehat atau data PDGS, pendayagunaan dokter spesialis, kemudian referensi unit lain kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas atau referensi jabatan tenaga kesehatan yang memiliki treatment khusus. Oke. Itu integrasi yang ada di SSCASN. Oke, di sini mungkin dibaca-baca saja ya. Terima kasih. Mungkin itu yang dapat admin sampaikan mengenai alur dari sistem seleksi ya yang ada di SSCASN. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.